Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada sesuatu yang dapat memberi manfaat pada hati seseorang, hanyalah uzlah atau mengasingkan diri. Sebab dengan adanya uzlah itu, manusia bisa berpikir secara luas. Mengasingkan diri dari khalayak ramai disebut uzlah. Sebab bergaul dengan khalayak ramai dapat menimbulkan pikiran-pikiran ke alam duniawi yang bisa mengotori hati jiwa manusia. Berbeda dengan orang yang beruzlah atau mengasingkan diri dari khalayak ramai, hatinya akan jernih, serta alam pikirannya itu tetap tertuju kepada alam akhirat. Tidak risau akan urusan dunia, karena urusan duniawi banyak merangsang nafsu untuk berbuat sesuatu yang bisa melanggar peraturan agama. Dalam hal uzlah ini pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Beliau sering mengasingkan diri dari pergaulan orang-orang Quraisy ke Gua Hira, hingga beliau diangkat atau diutus sebagai rasul memimpin umat seluruh dunia. Memang bergaul dengan orang-orang yang rusak akhlaknya, tentu akhlaknya pun ikut rusak pula. Sastrawan Arab telah bersyair, wahdhar musahabatal laimi fa innahu yu'di kama yu'dis salimal ajrab. Takutlah kamu berteman dengan orang jahat, karena kejahatan itu bisa menular sebagaimana menularnya penyakit ke tubuh orang yang sehat. Dalam bait lain ia bersyair, janganlah bersahabat kecuali dengan orang takwa dan terdidik, terhormat, cerdik, cendekia, tepat dengan janji-janjinya. Teguhkan keyakinanmu kepada Allah dalam setiap peristiwa. Pastilah Tuhan akan melindungimu setiap saat dari kejahatan dengki dan tukang hasud. Imam Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi tidak semua bergaul itu jelek. Kalau bergaul dengan orang-orang yang baik, bijaksana, orang takwa, akhlak dan perilaku kita akan baik pula. Sebab bergaul dengan orang yang demikian, kebanyakan pembahasan mereka atau pembicaraan mereka itu bermanfaat dan berguna. Misalnya berbicara mengenai majunya agama Islam, atau mengajak untuk mendekatkan diri kepada Allah dan lain sebagainya. Beruzlah itu adalah suatu tindakan yang sangat penting bagi hamba yang beriman untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab dengan uzlah itu
hati hamba yang beriman menjadi terang dan luas pikirannya untuk berfikir mengenai alam gaib atau akhirat. Padahal mentafakkurkan sesuatu mengenai akhirat itu adalah termasuk ibadah yang baik dan terpuji. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanah. Berfikir sejenak itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun lamanya. Berfikir itu ada 3 macam tipe menurut tingkatan orangnya, yaitu berfikirnya orang awam atau umum. Mereka ini berfikir hanya mengenai kenikmatan dan karunia yang datangnya dari Allah, sehingga hasil pemikiran ini ia mempunyai gairah dan giat untuk melaksanakan ibadah kepadanya, yang nantinya dengan ketekunan ibadah tersebut tercapailah tingkatan ma'rifat kepada Allah. Yang kedua, berfikirnya orang khas atau orang-orang tertentu yang mempunyai kedudukan di sisi Allah. Mereka ini berfikir mengenai janji dan pahala dari Allah saja. Dengan berfikir yang semacam ini, mereka giat menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dengan harapan kelak mendapat pahala yang sebanyak-banyaknya yang telah dijanjikan oleh Allah. Yang ketiga, berfikirnya orang khas yang lain. Mereka ini berfikir mengenai ancaman-ancaman serta siksanya. Dengan berfikir yang semacam ini, mereka dengan ikhlas hati menjauhi semua larangan-larangannya, dengan harapan kelak terhindar dari siksanya yang pedih. Perlu diketahui dan diingat bahwa uzlah itu merupakan perantara atau alat saja, sedang yang menjadi tujuan pokok orang yang beruzlah adalah tafakkurnya atau memikirkan sesuatu yang nantinya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Maka cara yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan beruzlah. Bila tidak beruzlah, dikhawatirkan nanti kena penyakit di kalangan masyarakat seperti mengumpat atau ngerasani, takabur, memfitnah dan lain sebagainya. Dengan menjalankan uzlah ini, selamatlah agamanya dan terhindar dari percekcokan dari fitnaan manusia. Hal ini sudah digambarkan dalam sebuah hadis. Perumpamaan teman duduk yang jelek itu bagaikan tukang besi yang sedang menempa besi. Jika percikan api dari besi itu tidak membakarmu,
maka bau busuk akan melekat atau terasa olehmu. Juga berkata Ka'ab, man arada syarafal akhirata falyukthirit tafakkur. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan akhirat, maka hendaklah memperbanyak tafakkur. Bertafakkur dengan akal yang sehat dapat dilakukan dengan cara beruzlah atau mengasingkan diri, tidak campur dengan khalayak ramai, sehingga pengaruh-pengaruh yang datang dari manusia dapat terhindar. Tafakkur inilah hasilnya dari uzlah. Pada suatu hari pernah Abu Darda ditanya oleh seseorang tentang amal perbuatan yang paling utama. Beliau menjawab, amal yang paling utama adalah tafakkur. Sebab dengan tafakkur orang bisa sampai kepada pengertian yang sebenarnya, bisa mengerti sesuatu yang bermanfaat dan yang mudarat. Begitu juga dengan bertafakkur, orang bisa mengetahui bahayanya hawa nafsu yang samar dan mengetahui tipu daya syaitan. Hasan al-Bishri berkata, tafakkur itu bagaikan cermin yang bisa memperlihatkan kebaikanmu dari kejelekanmu. Dengan cermin itu pula manusia bisa melihat keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Ia bertafakkur mengenai tanda-tanda semua yang diciptakan oleh Allah. Dan dengan cermin itu lagi manusia bisa melihat tanda-tanda Allah yang jelas dan yang samar. Maka dengan cara begitu ia bisa mengambil faidah dari berbagai macam tingkah laku yang luhur, sehingga bersihlah penyakit hatinya dari sifat tercela, sehingga ia berlaku lurus di dalam taat kepada Tuhannya. Uzlah yang sudah dijelaskan di atas itu mengandung arti khalwah, yaitu bertafakkur di tempat yang suci lagi sunyi, yang tidak melanggar syariat agama. Tidak seperti yang dilakukan orang-orang dalam mengasingkan dirinya untuk mendapatkan sesuatu dengan jalan berpuasa terus-menerus. Hal yang demikian dapat mengundang syaitan. Khalwah atau bertafakkur di tempat sunyi ini adalah merupakan salah satu cabang yang menjadi dasar bagi orang-orang yang bermakrifat kepada Allah. Adapun 3 cabang yang lain adalah diam, lapar, serta bangun di waktu malam. Jadi khalwah diam, lapar, serta bangun di waktu malam adalah merupakan dasar bagi hamba yang ingin mencapai tingkatan penglihatan batin atau hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.